Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama menghayati hari Sabtu Suci, menjadi pertanda transisi dari kematian menuju kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua pada saat ini untuk merefleksikan kembali antara peristiwa kematian Kristus dan juga peristiwa di dalam kehidupan kita saat ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan yang menjadi perenungan dan refleksi kita hari ini akan kita baca dari Matius 27 ayat yang ke-57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf,
dan yang telah menjadi murid Yesus juga, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapadinya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami situasi yang mengguncang kehidupan saudara? Karenanya ada perasaan sedih, kecewa, marah, takut, atau mungkin saudara merasa bahwa hidup ini tak lagi berarti dan bermakna. Segala apa yang telah diharapkan telah luluh lantak. Mungkin juga tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sama seperti yang juga dialami oleh orang-orang di dekat Yesus. Selama kurang lebih 3 tahun mereka telah bersama dengan guru mereka Yesus. Mereka berkarya dan berpelayanan bersama-sama. Bahkan mereka punya pengharapan yang tinggi di dalam pribadi Yesus. Yesus yang akan membebaskan mereka dari segala kesedihan, dari segala penderitaan dunia ini. Tetapi nyatanya Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Mereka kehilangan harapan mereka. Mereka kehilangan keteguhan, keyakinan hidup mereka. Mereka merasa bahwa tidak lagi memiliki hidup yang berarti. Sehingga semua murid-murid, orang-orang terdekat dengan Yesus pergi. Namun masih ada beberapa tokoh yang diceritakan dalam narasi kematian Yesus. Yang pertama adalah Yusuf. Kita tidak banyak tahu tentang Yusuf selain tertulis bahwa ia adalah orang Arimatea yang kaya. Ia juga adalah anggota dari majelis besar yang baik dan benar, serta secara diam-diam menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yusuf dari Arimatea ini menemui Pilatus untuk meminta agar jasad Yesus dapat dimakamkan dengan cara yang baik sesuai dengan adat orang Yahudi. Yusuf mengapani Yesus dengan kain lenan yang putih bersih sebagai simbol kesucian dan ketidakberdosaan, lalu memakamkan Yesus di sebuah kubur yang baru digali. Setelah selesai, lalu Yusuf pergi. Yang kedua, ada Maria Magdalena dan Maria, ibu Yesus.
Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Yesus sejak ia disalibkan. Jika Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, kedua Maria ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mengapa mereka memilih untuk duduk di dekat kubur itu. Meskipun murid-murid yang lain sudah pergi. Namun yang menarik adalah justru para perempuan inilah yang nantinya akan menjadi saksi-saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sosok yang ketiga adalah kelompok imam-imam kepala. Orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus selama hidup. Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri demi membuktikan nubuatan kebangkitan Yesus, mereka meminta agar kubur Yesus disegel dan dijaga. Ketiga sosok ini menarik untuk dibandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Tuhan Yesus. Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan merawat dan memakamkan jasad Yesus sebaik-baiknya. Namun setelah selesai memakamkan, ia kemudian pergi, move on, melanjutkan kehidupannya. Kedua Maria memilih untuk menunjukkan cintanya dengan tetap tinggal dan meratap di depan kubur Yesus. Sedangkan para pemuka agama Yahudi tentu saja tidak menunjukkan cinta, namun kekhawatiran, ketidaksukaan mereka kepada Tuhan Yesus berlanjut bahkan sampai Yesus sudah dikuburkan. Saudara-saudara, pada hari ini kita menghayati satu perayaan transisi dari kematian menuju kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah titik akhir dalam karya keselamatan Allah. Akan tetapi para pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa ia akan bangkit. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka akan Yesus hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka sudah rasakan selama Yesus masih bersama dengan mereka, kini sudah tidak ada lagi. Kini sudah hilang bersama dengan kepergian murid-murid semuanya. Boleh dikatakan mereka kehilangan segalanya. Saudara, apa yang dialami oleh para murid pasca kematian Tuhan Yesus sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan, bahkan iman kita. Ada perasaan sedih, marah, kecewa, trauma. Adalah hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Dalam peristiwa satu sunyi saat ini, kita diajak untuk datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita membuka diri bahwa ada keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka, yang memiliki rasa lelah, keadaan traumatis dan kerap berada di ambang keputusasaan. Namun di tengah keterbatasan dan kekurangan kita pun mengamini ada pengharapan akan karya Allah yang terus terjadi, terus berjalan, bahkan di balik penderitaan sekalipun. Kita percaya bahwa Allah akan tetap menyertai, menuntun, dan berjalan bersama kita
bahkan di tengah-tengah situasi yang berat yang mengguncangkan kehidupan kita. Selamat tetap berpengharapan dan membuka diri pada karya keselamatan Allah. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Saudara yang berada di rumah bisa mengajak berdoa seluruh anggota keluarga. Apa yang menjadi pokok doa di tengah keluarga masing-masing kiranya dapat disampaikan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang boleh menolong kita semuanya. Saya memimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah, penyelamat kehidupan kami, dalam penghayatan Sabtu Sunyi ini, kami belajar di tengah keguncangan atas peristiwa yang mendatangkan kekecewaan, kesedihan, amarah, bahkan peristiwa yang traumatis. Biarlah kami boleh menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan segala ketidaksempurnaan dan kerapuhan kami kepadamu. Kami tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di tengah segala rasa yang kami alami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami. Tuhan memelihara dan yang terus akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, penghayatan akan Sabtu Sunyi. Selamat mempersiapkan perayaan Paskah dan hari ulang tahun GKI Masaran yang ke-30. Tuhan memberkati.